Salam sejahtera. Saya Dr. Adi Tanggang sedang berada di Pasar Nainggolan, Kabupaten Samosir. Pasar ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan tetap schedule-nya setiap hari Senin. Di sini dijual berbagai macam kebutuhan pokok, sembako, ya hasil pertanian, hasil dari danau Toba. Inilah yang dijual. Selain ada tekstil, ada baju-baju, ada makanan. Nah, dalam bahasa Batak, pasar itu artinya onan Nainggolan. Dengan etimologinya, orang kalau belanja on artinya ini, an artinya itu. Jadi ini itu, on an menjadi onan. Nah, ramai sekali. Ini semua adalah pasar tradisional yang mungkin 20 tahun lagi ini belum bisa digeser, ya, karena mereka membawa hasil bumi dijual di sini. Jadi sementara onan Nainggolan ada, onan-onan yang lain di sekitar Kabupaten Samosir, Dairi, Humbanghas, Tapanuli Utara, Toba, ya beberapa kabupaten di sekitar ini tidak ada. Ini khusus di sini sehingga terfokus. Nah, ini sebuah sebuah usaha sangat mikro, ya. Mikro, mereka tidak terlalu banyak bawa barang-barangnya. Ada yang datang dari Kabanjahe, Kabupaten Tanah, ada datang dari Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbanghas, dari Kabupaten Toba. Ya, mereka membawa masing-masing hasilnya. Nah, ini pendapatan mereka itu sebenarnya tidak seberapa, ya. Melihat kondisi yang sangat, kalau saya katakan ini sangat prihatin sih sebenarnya, ya. Dimana mereka hanya paling mendapatkan untung 100 atau 200 ribu bersih ke rumah. Inilah. Ini hanya rame hari ini, di pasar ini hanya rame pas hari Senin. Paling sampai jam 12, jam 1. Pembeli datang ke sini, penjual datang ke sini, mereka datang dari daerah-daerah pedalaman, pelosok, dengan sepeda motor, ya. Kalau saya melihat sih sangat prihatin sih hidup ini. Sementara di satu sisi di Jakarta, Surabaya korupsi, di kota-kota besar APBN dikorupsi habis-habisan, ya, penyelewengan kewenangan, ya, premanisme, perampokan hak rakyat. Tapi di sini bagaimana sedihnya rakyat kita ini. Kita sangat kasihan juga, ya, melihat kita yang di kota besar bisa makan yang enak-enak, ya, orang ini begini aja. Nah, apalah berapa lah yang mereka dapat di setiap hari. Semoga ini menggugah hati pejabat negara, mulai dari tingkat pusat, DPR, DPRD, ya, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara bisnis. Anda mendapatkan untung ratusan juta, miliaran. Kalau halal sih puji Tuhan, tapi kalau tidak halal, Tuhanlah hukuman menghukum saudara-saudara. Tapi rakyat di sini mendapatkan hasil yang sangat minim. Coba lihat aja ini hanya ikan aja nih. Hanya jual ikan mas, paling untung 200-300 ribu. Ya, nah, ini sepi nih. Kayak mereka harus berjuang. Tadi malam, jam-jam 10 malam, satu hari sebelum pasar, mereka sudah datang. Mereka harus nginap di sini. Nah, pedagang ekolen sangat, ya, memprihatinkan sekali sih. Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tapi masih begini kondisinya. Saya nangis juga melihat. Ini berada di dekat pantai, pantai Nainggolan namanya.
Ini kondisi real, bukan karangan, bukan rekayasa, bukan saya tidak ada kepentingan dengan apapun, tapi sebagai rakyat biasa ya yang prihatin melihat kondisi rakyat. Inilah kondisinya. Kalau bapak ibu-ibu bisa melihat 78 tahun Indonesia merdeka masih begini nah kondisi, dan tidak dikelola pula dengan baik. Sedih. Tanpa diedit akan saya post ini untuk menjadi perhatian kita semua. Sadarlah kita, sadarlah bapak ibu, saudara-saudari yang pebisnis besar, corporate yang paling hanya 10% dari orang Indonesia menguasai perekonomian 90%. Pintu 80-20, 20% menguasai 80. Jangan-jangan hanya 10%, jangan-jangan 10% menguasai 90 perekonomian Indonesia. Rakyat ini satu pasar lain juga begini kondisinya, yang ada di desa-desa di perkampungan. Ini baru di Sumatera Utara, mungkin di pulau-pulau lain ada begini. Ya. Ini menjadi kebijaksanaan bagi para pemikir supaya jangan ribut, ya, oligarki, oligopoli, ya, penguasaan, ya, menguasai, egoisme, tetapi di tingkat akar rumput ya begini, berbagai macam